Salam, salam esporki. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam surga dan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini ya Bapa. Kami sebentar lagi akan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu sendiri ya Bapa yang memberi hikmat kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema renungan yang akan memberkati kita hari ini yaitu berjudul Dia Sudah Memberi, yang terambil dari 2 Samuel 7 ayatnya yang kedua, yang berbunyi demikian. Berkatalah raja kepada Natan, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Dan Efesus 4 ayatnya yang ke-11 dan 12 yang berbunyi, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jika membaca Alkitab, kita akan menemukan beberapa orang yang bernama Natan. Pertama, pria yang menjadi nabi pada masa pemerintahan Daud. Kedua, Natan, anak Daud yang menjadi leluhur Kristus. 2 Samuel pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-14 dan Lukas 3 ayat 31. Ketiga, seorang teman, Ezra 8 ayat 16. Keempat, saudara laki-laki Yoel, salah seorang pahlawan Daud. 1 Tawarikh 11 ayatnya yang ke-38. Kelima, ayah seorang pengawas para kepala daerah pada masa pemerintahan Salomo. Natan yang akan kita bahas kali ini adalah Natan yang menjadi nabi dan penasehat yang hidup pada abad 9 sebelum Masehi. Natan pada masa pemerintahan Raja Daud sampai awal masa pemerintahan Raja Salomo atas Israel. Kemunculan Natal dalam Alkitab memang tanpa didahului kisah hidupnya, seperti halnya Nabi Samuel. Natan muncul sebagai tokoh yang penting saat Daud bermaksud mendirikan bait Allah. Kata Natan berasal dari bahasa Ibrani Natan yang artinya togib, umumnya diartikan God has given, Allah sudah memberi. Alkitab tidak menceritakan latar belakang kehidupan Natan, tetapi dari nama yang diberikan orang tuanya kepadanya dapat ditarik kesimpulan bahwa orang tuanya pastilah sangat bersyukur saat ia dilahirkan. Oleh karena itu, mereka memberikan nama Dia Sudah Memberi. Dengan kata lain, Natan adalah anugerah besar yang diberikan atas dasar kemurahan hati Allah. Dari perjalanan hidupnya, kita dapat melihat bahwa Allah memberikan Natan banyak kesempatan untuk melayani dia sebagai nabi atau wakil Allah Israel. Allah memberi Natan kesempatan dan hikmat sehingga dia dikenal sebagai nabi yang sangat bijak dan tutur katanya sangat diplomatis saat ia menegur Daud yang jatuh ke dalam dosa ganda. Allah sudah memberi Natan jabatan yang ilahi, yaitu sebagai nabi yang didengar oleh 2 raja Israel yang populer, yaitu Daud dan Salomo.
Jika dibandingkan perjalanan pelayanan Nathan sebagai nabi jauh lebih dihargai daripada Nabi Yeremia yang sama sekali tidak dihargai oleh Raja Zedekia yang memerintah saat ia diutus Allah sebagai penyambung lidahnya dalam 2 Tawarik 36 ayatnya yang ke-11 dan 12. Yeremia bukan sekedar tidak dihargai, tapi ia juga sering dianiaya karena berani menegur dan menyampaikan penghukuman yang dari Allah. Tapi tidak demikian dengan Nathan. Daud dan Salomo memberikan telinganya dan hati mereka untuk teguran, berita penghukuman, dan nasihat yang disampaikan oleh Nathan. Allah Israel adalah Allah yang suka memberi. Dia tidak pernah berhenti memberi, bahkan sampai saat ini Dia tetap memberi anak-anaknya kesempatan dan jabatan yang ilahi, yaitu menjadi pelayan-pelayannya. Memang bidang pelayanan kita tekunin berbeda-beda sesuai dengan karunia dan talenta kita masing-masing. Tapi intinya adalah kita melayani Allah dan melayani Nathan dan Yeremia. Allah yang selalu memberi hal-hal yang terbaik bagi kita. Allah memang patut menerima yang terbaik bagi kita. Karena itu, marilah kita mensyukuri anugerahnya dengan melakukan tugas pelayanan dengan segenap hati. Renungan hari ini disadur dari buku renungan Mana Surgawi. Respon kita terhadap panggilan suara Tuhan mengubah kehidupan kita menjadi penuh syukur. Mari kita bersatu dalam doa. Kami kembali mengucap syukur ya Tuhan, firman Tuhan telah disampaikan. Kiranya Roh Kudus-Mu sendiri ya Bapa yang akan memberi hikmat kepada kami. Kiranya Tuhan yang akan memberi kepada setiap pribadi ya Bapa untuk mengerti tentang firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami sehingga kami boleh layak hidup di dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami selalu mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Esporki, yes.